Perkenalkan, nama saya Septian Dwijaya dengan NIM belakang 073. Saya berasal dari kelas HKIP Fakultas Syariah. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, maka apabila sholat telah ditunaikan, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Makna ayat ini merupakan lanjutan dari perintah Allah pada ayat sebelumnya yang melarang umat Islam melakukan jual beli ketika azan Jumat dikumandangkan. Larangan itu menunjukkan pentingnya menghadiri sholat Jumat sebagai kewajiban bersama. Namun setelah sholat selesai, Allah memberikan perintah baru yang bersifat kebebasan dan keseimbangan, yaitu agar umat Islam kembali bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Makna bertebaran di muka bumi menandakan bahwa setelah ibadah dilakukan, seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan. Ia harus kembali menjalani hidup, bekerja, berdagang, menuntut ilmu, dan melakukan aktivitas lain yang bermanfaat. Dengan kata lain, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk beribadah terus-menerus tanpa memperhatikan urusan dunia, namun juga tidak membenarkan seseorang hanya mengejar dunia hingga melupakan akhirat. Ayat ini menjadi dasar keseimbangan hidup antara ibadah dan usaha duniawi. Kandungan dan tafsir ayat, frasa carilah karunia Allah bermakna mencari rezeki, peluang, dan keberkahan yang Allah sediakan di bumi. Dalam pandangan Islam, bekerja dan berusaha adalah bagian dari ibadah jika diniatkan dengan benar. Seorang muslim yang bekerja untuk menafkahi keluarga, membantu orang lain, dan mencari rezeki yang halal akan mendapat pahala di sisi Allah sebagaimana orang yang beribadah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan izin bagi umat Islam untuk bertebaran di muka bumi setelah sholat Jumat. Artinya, mereka boleh kembali berdagang dan mencari rezeki. Namun Ibnu Katsir menegaskan bahwa ini tidak berarti kebebasan tanpa batas. Sebab Allah melanjutkan dengan perintah, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap aktivitas di dunia, seorang muslim harus tetap mengingat Allah agar tidak lalai dan terjerumus pada perbuatan haram. Sementara itu, Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan 3 nilai utama dalam kehidupan seorang muslim, yaitu ibadah, kerja, dan zikir. Ketiganya harus berjalan beriringan. Ibadah menghubungkan manusia dengan Allah, kerja menghubungkan manusia dengan sesama, sedangkan zikir menjaga hati agar tidak lupa kepada Tuhannya di tengah kesibukan dunia. Dengan demikian, Islam menolak pola hidup yang ekstrim, baik yang hanya mementingkan ibadah ritual maupun yang hanya mengejar duniawi. Nilai dan hikmah yang dapat dipetik dari ayat ini yaitu 1. Islam adalah agama keseimbangan. Allah tidak hanya memerintahkan umatnya untuk beribadah, tetapi juga mendorong mereka untuk bekerja dan berusaha. Seorang muslim harus mampu menyeimbangkan antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, bekerja adalah bagian dari ibadah. Setiap usaha mencari rezeki yang halal jika dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar akan dicatat sebagai amal soleh. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak ada makanan yang lebih baik dari hasil kerja tangan sendiri. 3. Zikir di tengah kesibukan. Seorang muslim sejati tidak melupakan Allah meskipun sedang sibuk bekerja. Ia menjaga lisannya dengan zikir, menjaga hatinya dengan keikhlasan, dan menjaga perbuatannya agar tidak melanggar aturan Allah. 4. Keberuntungan sejati. Di akhir ayat, Allah menegaskan bahwa keberuntungan bukan diukur dari banyaknya harta atau jabatan, melainkan dari kedekatan dengan Allah dan keberkahan hidup. Orang yang menggabungkan ibadah dan usaha serta selalu mengingat Allah akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tafsir ayat ini bisa diterapkan dengan cara menyeimbangkan waktu antara ibadah dan pekerjaan. Misalnya, setelah melaksanakan sholat Jumat, seseorang boleh kembali bekerja dengan semangat dan tanggung jawab, tetapi tetap menjaga nilai kejujuran, amanah, dan tidak meninggalkan sholat lainnya. Saat bekerja, seseorang dapat tetap berzikir, mengucap bismillah sebelum mulai bekerja,
dan selalu bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Dengan demikian, pekerjaan yang dilakukan bukan hanya menghasilkan keuntungan duniawi, tetapi juga menjadi ladang pahala di sisi Allah. Selain itu, ayat ini juga menumbuhkan etos kerja dalam diri umat Islam. Seorang Muslim tidak boleh bermalas-malasan untuk menggantung diri kepada orang lain. Ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh, karena Allah menyukai hamba yang kuat, rajin, dan produktif. Dalam Islam, bekerja bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk pengabdian spiritual kepada Allah. Dari tafsir Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini dapat disimpulkan bahwa Allah menginginkan umat Islam menjadi hamba yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Salat Jumat menjadi simbol kepatuhan spiritual, sementara bekerja setelahnya menjadi simbol tanggung jawab sosial. Ayat ini menegaskan bahwa mencari nafkah yang halal, berjuang untuk kehidupan yang layak, serta tetap mengingat Allah dalam setiap langkah merupakan ciri orang beriman yang sejati. Dengan melaksanakan perintah Allah ini, seseorang Muslim akan memperoleh keberkahan dalam hidupnya, rezeki yang halal, dan kebahagiaan yang hakiki. Itulah makna dari kalimat penutup ayat ini. Agar kamu beruntung karena sesungguhnya keberuntungan yang sejati adalah ketika orang yang mampu beribadah dengan baik, bekerja dengan jujur, dan selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.